Halo, assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi juga Ibu. Halo, selamat Oke. pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini anak-anak Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. Luar biasa. Alhamdulillah kalau pada baik Ibu Ainda, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, teman-teman di sini anak-anak Ibu semua udah pada siap belum buat belajar? Sudah Bu. Ya Bu, sudah Bu. Sudah Bu. Udah pada semangat belum buat belajarnya hari ini? Semangat dong Bu. Belum sarapan Bu. Iya, yang belum sarapan, sarapan terlebih dahulu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman, ada semua anak-anak Ibu udah semangat, yuk sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu akan menampilkan salah satu lagu wajib nasional. Nah nanti anak-anak Ibu, kalau misalkan kalian hafal lagunya, boleh ikuti sambil bernyanyi ya. Nah, Ibu ingin mengingatkan ya sebelum kita memulai pembelajaran bahwa Ibu sudah mengirimkan link Google Form absen di WhatsApp group. Buat anak-anak Ibu yang belum absen, dipersilakan untuk absen terlebih dahulu ya, jangan sampai lupa. Baik Bu. Oke Bu. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 2, yaitu selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif, dan pada materi ini kita akan tahu nih macam-macam energi itu ada apa aja sih, terus apa yang dimaksud sama energi alternatif. Nah, pada pembelajaran hari ini di tema 2 ini, Ibu mengharapkan bahwa anak-anak Ibu mampu menjelaskan sumber-sumber energi alternatif dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Siswa sebelumnya kan kita udah belajar ya tentang materi sumber energi. Ada yang masih ingat nggak? Saya Bu. Ya, Siti Sami apa? Minggu kemarin itu kan kita belajar mengenai sumber energi bisa berasal dari matahari, air, angin, api, dan listrik Bu. Nah, betul itu. Nah, anak-anak, jangan lupa ya untuk selalu berhemat energi. Pada materi kali ini kita akan bahas tentang energi alternatif. Untuk lebih lanjutnya, kalian bisa simak penjelasan Ibu melalui slide PowerPoint. Nah, Ibu akan share screen kembali ya untuk materinya. Jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya dan tulis, catat hal-hal yang penting. Terlihat belum anak-anak? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tentang energi alternatif. Tema 2 selalu berhemat energi. Pembelajaran pertama. Yang pertama itu apa itu sumber energi alternatif? Nah, anak-anak perlu kalian ketahui ya bahwa sumber energi alternatif ini merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Nah, sumber energi tradisional itu sumber energi yang berasal dari alam dan biasanya ketika kita sering menggunakan sumber daya yang berasal dari alam itu akan cepat habis. Maka dari itu kita harus mencari alternatif agar penggunaan sumber energi itu dapat terjalin. Energi alternatif ini yang berasal dari alam biasanya seperti ada matahari, air, angin, panas bumi, terus ada gelombang air laut juga. Nah, untuk lebih jelasnya nih di slide berikutnya. Nah, macam-macam sumber energi alternatif. Ada matahari, ada angin, ada air, ada panas bumi, ada gelombang air laut, dan ada bahan bakar bio. Nah, untuk penjelasan pertama itu matahari. Kalian tahu kan ya, kalau matahari itu sumber energi utama di bumi selain air. Nah, hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya. Selanjutnya itu ada angin. Nah, angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara.
Angin itu udah dimanfaatkan sejak zaman dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Saat ini angin juga dimanfaatkan untuk pembangkit energi listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Selanjutnya ada air. Nah, air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasanya dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Itu juga air biasanya untuk sumber kehidupan buat kita, seperti dipakai untuk mandi, untuk minum. Selanjutnya itu ada panas bumi. Ini energi panas bumi atau biasa disebut dengan energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar, batuan yang sangat panas. Energi ini banyak dimanfaatkan di daerah pegunungan. Batuan yang panas yang terbentuk itu bisa memanaskan air yang berada di sekitarnya, sehingga dihasilkan uap air panas atau geyser. Sumber uap panas tersebut dibor. Setelah disaring, uap panas yang keluar dari lubang pengeboran dapat digunakan untuk menggerakkan turbin yang memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Selanjutnya yaitu ada gelombang air laut. Nah, gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Energi tersebut dapat dimanfaatkan guna membangkitkan tenaga listrik. Pembangkit listrik yang memanfaatkan gelombang laut disebut pembangkit listrik tenaga gelombang air laut atau singkatannya itu PLTGL. Selanjutnya itu ada bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya seperti tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, seperti ada bunga matahari, terus ada biji jarak yang bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif, terus ada kelapa sawit juga bisa dimanfaatkan sebagai pengganti minyak, terus ada kacang tanah dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai bahan bakar biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar, singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Seperti tadi ya, kalau misalkan bahan bakar bio itu kan bisa berasal dari tumbuh-tumbuhan, bisa berasal dari kotoran hewan juga. Kalau dari kotoran hewan, dia bisa diubah menjadi biogas. Nah, biogas itu kita bisa manfaatkan itu tuh sebagai buat masak juga gitu, pengganti gas tabung LPG. Nah, kalau misalkan buat dari tumbuh-tumbuhan nih, biji-biji yang mengandung minyak itu bisa kita gunakan sebagai bahan bakar kendaraan, pengganti bensin. Terus kita juga bisa menggunakan itu sebagai bahan buat memasak, seperti tadi ada biji sawit bisa diolah jadi minyak buat kita masak. Terus ada biji jarak juga yang bisa diolah atau diproyeksikan sebagai bahan bakar kendaraan untuk bensin, pengganti bensin. Selanjutnya kita akan bahas nih soal minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Nah, minyak jarak ini mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Tanaman jarak ini prosesnya itu jadi biji jaraknya nih diambil terus diolah sehingga dia menghasilkan minyak. Nah, minyak ini bisa kita proyeksikan sebagai bahan bakar kendaraan, bisa juga sebagai minyak pijit, minyak urut, terus minyak rambut juga. Jadi kandungan biji jarak ini tuh kaya akan manfaat biji jarak ini yang setelah diolah. Bu, tahu nggak layang-layang? Kalian pernah main layang-layang nggak? Pernah, Bu. Nah, kalau layang-layang bergerak itu menggunakan bantuan apa? Angin, Bu. Angin, Bu. Nah, betul. Jadi ternyata sumber energi angin itu ya, dia juga bisa membantu layang-layang untuk bergerak gitu. Nah, selain buat mencet angin juga ternyata buat mainan seperti anak-anak seperti ini juga sangat bermanfaat karena arah gerakan layang-layang ini mengikuti arah gerakan angin. Nah, teman-teman bisa dilihat ya di sini untuk coba Ibu perbesar biar kalian bisa kelihatan ya. Nanti kalian bisa baca aja ya, nanti di bahan ajar kalau misalkan ini di PowerPoint-nya kurang jelas. Nah, di sini ada bahan-bahannya. Biasanya itu pakai gunting, terus benang, terus juga pakai lem. Terus yang biasa Ibu lihat sih seperti kayak bahan kertas ya, bisa kalau kalian lebih kreatif bisa memanfaatkan bahan limbah seperti dari plastik-plastik yang tidak terpakai buat membuat layang-layang. Nah, anak-anak untuk melatih daya ingat kalian dan pemahaman kalian, nah kalian boleh simak nih materi dari penjelasan dari YouTube. Nah, kalian simak ya.
Pertama, yaitu sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sedangkan sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis. Seperti contohnya yaitu matahari, angin, air, panas bumi, dan bahan bakar bio. Berikut ini akan Ibu jelaskan beberapa sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif yang pertama yaitu matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, pembangkit listrik, dan juga keperluan lainnya. Indonesia telah memanfaatkan energi surya atau energi matahari ini di beberapa provinsi, terutama di wilayah terpencil yang sulit dijangkau jaringan PLN. Pembangkit tenaga surya dipasang di wilayah-wilayah terpencil, khususnya kawasan Indonesia Timur. Energi alternatif yang kedua yaitu angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar, kincir angin, dan pembangkit listrik atau PLTB. Tenaga angin sangat murah dibandingkan dengan tenaga-tenaga yang lainnya. Tenaga angin merupakan tenaga yang tidak akan habis dan ada terus-menerus, dan dijumpai di banyak tempat di dunia. Tenaga angin juga merupakan tenaga yang bersih dan bebas dari efek rumah kaca. Sumber energi alternatif yang ketiga yaitu air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik atau PLTA. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang di bendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Aliran-aliran air tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pemutar turbin yang menggerakkan generator listrik untuk menghasilkan energi listrik. Di Indonesia, penggunaan air sebagai sumber energi sudah digunakan sebagai pembangkit listrik dalam skala besar. Pembangkit listrik tenaga air di Indonesia antara lain PLTA Karangkates dan PLTA Gajah Mungkur. Nah, gimana dari penjelasan tadi anak-anak, apa sudah paham? Sudah dipahami, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah, anak-anak yang belum paham boleh bertanya ya, kita diskusi aja. Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok kecil. Untuk kelompoknya bisa kita pakai kelompok pada pembelajaran minggu lalu. Untuk kelompok 1, kalau tidak salah diketuai oleh Laila ya. Kelompok 2 diketuai oleh Sami, kelompok 3 diketuai oleh Bayruja. Nah, nanti teman-teman, anak-anak ibu yang masih ingat dengan kelompoknya, kalau ketua kelompoknya tidak bisa menjawab, tidak bisa menyampaikan pendapatnya, boleh ya, nanti anggotanya juga untuk menyampaikan. Nah, tugasnya bisa kalian buka pada LKPD yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp grup. Nah, ada tugas pada kegiatan Ayo Berdiskusi. Di situ ada perintah bahwa setiap kelompok mencari manfaat dari tanaman jarak sebagai sumber energi alternatif. Nah, setelah mencari setiap kelompok, mempresentasikan hasilnya bahwa tanaman jarak itu sebenarnya sebagai sumber energi alternatif bermanfaat untuk apa sih? Ibu memberikan waktu untuk setiap kelompok mencari jawabannya dan menuliskan hasil dari diskusinya dan kemudian dipresentasikan. Mulai dari berbagai sumber ya. Ibu kasih waktu Baik, ya Bu. anak-anak. Baik, Bu. Waktunya sudah habis. Ayo kelompok 1 gimana? Udah dapat belum hasil diskusinya? Ya Ibu, menurut sumber yang kami baca ya Bu, bahwa tanaman jarak ini digunakan sebagai bahan bakar minyak. Nah, di mana itu bijinya itu diolah kemudian masukkan minyak. Nah, minyak ini tuh diproyeksikan sebagai bahan bakar kendaraan Bu, seperti itu Bu. Iya, betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Dipa sebagai perwakilan kelompok 1. Ayo kita beri tepuk tangan dulu anak-anak. Alhamdulillah anak-anak Ibu udah paham semua. Kalau begitu, Ibu akan memberikan tugas ya. Anak-anak boleh dibuka kembali LKPD-nya, lihat pada bagian kegiatan Ayo Mencoba. Nanti kalian membuat layang-layang ya untuk bahan dan kegiatan sudah Ibu singgung tadi pada saat menyampaikan materi. Dan kalian juga bisa buat buka kembali LKPD-nya dan baca-baca lagi. Nah, buat minggu depan, insya Allah boleh dibawa hasil dari kaliannya ya. Siap, Ibu. Oke, sebelum Ibu tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin menyimpulkan bahwa energi alternatif itu energi terbarukan di mana ia bisa diperbarui dan berkelanjutan. Energi yang bisa diisi ulang. Nah, dari tadi yang kita sudah pelajari, ada macam-macam energi alternatif, yaitu salah satunya matahari, angin, sungai, mata air, panas bumi, terus gelombang air laut, biomasa, serta biogas. Nah, semoga dengan pembelajaran hari ini bisa memberikan manfaat buat anak-anak Ibu. Semoga belajarnya bisa lebih semangat agar dapat mewujudkan cita-cita. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Mari bersama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Iya, anak-anak, sama-sama.